Hari ini saya ambil tokoh yang jarang dibahas, tapi saya mau bahas. Saya lagi suka dengan tokoh-tokoh di Alkitab. Siapa yang tahu siapa Abigail? Stop dulu, yang udah tahu diam ya, pewarta nggak boleh jawab, Monik nggak boleh jawab. Anaknya Nabi Daud ya Mi? Apa kata dia? Anaknya Nabi Daud Mi? Salah. Frida. Istri Daud. Istri Daud. Pertanyaan saya selanjutnya, istri Daud sebelum jadi istri Daud, dia istrinya siapa? Daud sebelum jadi istri Daud, dia jadi istrinya Nabal. Tema hari ini Abigail. Abigail, tokohnya yang saya mau bahas. Kan dia kawin sama Daud. Saya cerita sedikit doang kalau Daud itu orang yang baik. Daud itu diurapi Tuhan jadi raja. Tetapi waktu dia diurapi Tuhan jadi raja, waktu dia mengalahkan Goliat, Daud itu umurnya masih di bawah 30. Masih bocah. Makanya dia berani ke istana, main alat pujian gitu. Kasih sama si Saul. Dia masih anak sama si Yonatan, anaknya Saul, dia teman baik. Walaupun bapaknya si Saul berkali-kali dengan seluruh tenaga, dengan seluruh pikiran, dia mau membunuh Daud. Ya, berkali-kali ketika dia diluputkan sama Daud nggak mau bunuh dia. Dia bisa mengakui bahwa Daud lebih baik, lebih bagus daripada dia. Ngomongnya bagus sampai nangis. Tapi entar kalau ada kesempatan dia mau bunuh lagi si Daud gitu. Ya. Tapi Daud ini orang yang takut Tuhan. Orang yang mau nurutin apa kata Tuhan gitu, ya. Jadi iman sekali punya iman. Karena apa? Contoh yang paling konkret dia punya iman adalah ketika barisan Goliat maki-maki orang Israel, maka Daud marah sekali. Jangan makiin bangsa saya, kira-kira. Saya akan maju lawan kamu. Kamu pakai segala, tapi aku pakai maju di dalam nama Tuhanku. Tuhan kelihatan bahwa dia sangat beriman kepada Tuhan. Dan berkali-kali ada kesempatan untuk dia habisi Saul. Daud ada kesempatan berkali-kali bisa bunuh si Saul. Tapi saya kasih contoh di 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat 8 dan 9. 1 Samuel 24 ayat 6 sampai 8. 2, 3. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yaitu menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan,
Dan Saul mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak menginginkan mereka bangkit menyerang Saul. Ini kalau nggak salah di dalam goa, dia lagi buang air besar, dia buka bajunya, nggak ada orang, tahu-taunya di belakang tempat dia buang hajat ada si Daud. Ini kesempatan emas. Sampai orangnya Daud bilang, ini kesempatan Tuhan berikan kepada kamu. Ayo bunuh dia supaya kamu nggak lari-larian. Si Daud ini lari-larian ke padang gurun, ya, karena dia mau dibunuh sama Saul, gitu, ya kan? Maka kita sekarang mau belajar dari 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. 1 sampai dengan ayat 30 berapa tuh? Kalau keburu sekali, kalau nggak keburu 2 kali. 36-an. 37 aku belum bahas. Jadi kata ayat 1 dari 1 Samuel 25. Matilah Samuel. Pertanyaan saya, ayo untuk di ruangan ini. Selfie. Siapa Samuel? Nabi. Nabi apa? Apa yang dia buat? Nabi. Fani. Nino. Nabi apa? Samuel adalah nabi yang mengurapi Saul dan Daud. Catat. Tapi terkenalnya memang Samuel merupakan nabi pertama, imam dan hakim terakhir di Israel. Tetapi bagus Dina Mira bilang yang mengurapi Saul dan Daud, ya. Ini ada selfie seorang pemimpin bangsa, seorang hakim. Nah, Samuel mengurapi Saul sebagai raja pertama, betul, ya. Tapi Samuel terkenalnya dia urapi Saul, tapi dia urapi juga si Daud. Ya. Maka 1 Samuel 25 berkata, matilah Samuel. Seluruh orang meratapi dan mengubur dia di Rama. Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Gurun Paran itu jauh di bawah Yerusalem. Dia menghindari si Saul. Jadi si Daud ini mengembara jauh ke selatan supaya tidak dibawa pengawasan Saul. Dia lari, ada orang pada bergabung sama dia. Nanti di rumah baca semua, saya nggak bisa bahas semuanya, tapi yang rasa penting saya bahas, ya. Jadi dia itu punya anak buah. Orang-orang yang kasar lari dari Yerusalem dikumpulin sama dia. Pertama 200, belakangan 400. Jadi kira-kira ada 600 orang ikutin si Daud. Walaupun masih muda, leadership si Daud sangat menonjol. Karena dia punya urapan Tuhan untuk jadi raja. Ingat ya, sedikit orang yang tahu, tidak semua orang tahu, tetapi orang-orang yang dari Yerusalem tahu bahwa dia bakal jadi raja, gitu. Kemudian ceritalah ayat 2. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel.
Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Dan dia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Siapa namanya? Si Nabal. Maka ayat ketiga, coba lihatin, saya baca langsung. Nama orang itu Nabal. Nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ini orang lewat saja, tapi ini penting. Ia seorang keturunan Kaleb. Siapa Kaleb? Kaleb dikenal mata-mata, dia dari 10 orang pengintai dan prajurit yang bukan dia, Kaleb dan Yosua. Yosua itu kalau dilihat nama 10 pengintai, ayat terakhirnya Yosua itu adalah Hosea bin Nun apa. Dan Musa ganti namanya jadi Yosua. Yosua, Kaleb adalah 2 orang. Setelah pengintaian ngomong yang baik. Yang 10 orang ngomong, wih orangnya gede-gede, raksasa, mati kita ntar ditelan dia. Gitulah kira-kira. Yang 10 ngomongnya. Tapi yang 2 ini, si Kaleb sama Yosua, dia bilang gak apa-apa, maju terus. Karena Tuhan bersama kita. Gitu ya. Jadi Kaleb sama Yosua adalah para pemimpin dari 12 suku. Sebab Musa minta 12 orang dari 12 suku. Jadi yang dipilih adalah pemimpin-pemimpin dari 12 suku. Sehingga Kaleb maupun Yosua sebenarnya adalah pemimpin Yehuda, suku Yehuda, Kaleb. Ya, Kaleb pemimpin Yehuda. Yang ini keturunannya nih. Jadi kelihatan ya. Kenapa ia seorang keturunan Kaleb? Tertulis. Coba bayangin ya. Kalau Anda keturunan, siapa paling kaya kita? Siapa kamu paling kaya gitu? Wah, kamu cucunya si Kaleb. Darah biru itu orang paling kaya gitu. Si Kaleb bukan hanya kaya, si Kaleb ini sesepuh bangsa Israel. Bisa nangkep ya? Kaleb yang membawa keluar orang Israel dari Mesir ke tanah terjanji. Jadi nanti Anda bisa mengerti kenapa si Nabal sok banget, sombong banget. Karena dia pikir gua keturunan Kaleb nih. Darah biru kaya lagi. Ya, makanya nanti Anda lihat Nabal itu artinya aku baca ya, tidak tahu aturan, kasar, bodoh, tidak jujur, suka bertengkar, keras kepala dan dungu. Nabal. Saya sangat percaya orang tuanya nggak kasih nama Nabal. Tapi dari kecil karena dia tahu keturunan orang istimewa, maka hidupnya sekarapnya dewek. Bisa nangkep gak gitu? Dia dari kecil. Jadi itu terbawa sampai besar karena dia keturunan orang terkenal, kaya, biasa. Kan kemarin cerita aku apa? Ketika orang susah, masih belum apa-apa, rendah hati. Betul gak? Tapi ketika statusnya naik, seperti 3 minggu berturut-turut kita omongin tokoh, si Yosua, yang terakhir si Uzia, semua baik pada awalnya sebelum apa-apa. Tapi ketika punya kuasa, punya masa dan punya dana, baru kelihatan karakternya. Demikian juga si Nabal. Di tanah itu, di tanah gurun yang tandus itu, Nabal beternak kambing domba. Ya. Dan dia punya istri
Si Abigail, tulis. Abigail artinya yang menjadi bapakku adalah sukacita. Yang menjadi bapakku adalah sukacita. Maka kita akan tanya, kok orang kayak si Nabal kawinnya bisa sama orang Abigail? Betul gak? Kok Abigail mau sih sama si Nabal? Gitu. Nabal pasti mau sama Abigail. Tetapi Abigail kok mau sama Nabal? Tapi ini zaman abad keberapa? Belum ada direken. Bukan abad 21. Pada zaman itu pernikahan adalah kesepakatan bisnis antara para ayah. Ya, hampir nggak ada karena jatuh cinta. Kalau bapaknya udah bilang, lu kawin sama dia, jadi kita punya peternakan jadi gede. Kamu kalau lihat nonton film-film Korea, nonton film Cina, semua perkawinan itu karena kesepakatan orang tua, betul nggak gitu? Ya, jadi adu nasib aja gitu. Jadi si Nabal untung aja dapat Abigail gitu. Tapi Abigail karena ini orang tua yang suruh, maka dia berjuang menjadi istri yang baik. Kalau Anda lihat namanya aja, maka kawin sama orang begini bagaimana coba? Ntar kita lihat ya. Ayat ketiga. Oh udah, ayat ke-7. Nah, aku lihat ini dari siapa Kaleb. Ulangan 13 ayat 6 sampai 7. Anda bisa lihat sendiri. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dia dari suku Isakar. Dia 12 pemimpin pengintai waktu zaman Musa. Kenapa? Ulangan 13 ayat 6 dan 7. Entar lihat aja di rumah. Siapa itu Kaleb? Sebab tertulis bahwa katanya di ayat 3 ia seorang keturunan Kaleb. Begitu. Jadi aku cari Kaleb ada di situ. Sekarang kita lihat 1 Samuel 25 ayat 4 sampai 6. 1 Samuel 25 4 sampai 6. Yuk kita baca. Ketika keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala ada yang padamu. Jadi baik enggak ini si Daud? Baik, dia enggak maksa. Ingat ya, dia tidak maksa. Dia cuman bilang bahwa selamat ya, kayak kita lagi panen. Ini kalau peternakan lagi gunting bulu domba hari raya. Jadi dia lagi bisa hitung, dia lagi punya duit nih, dia lagi punya duit. Jadi dia bilang coba ini ya, dia ngomongnya bagus. Tadi sampai 6 ya, sekarang 78 coba. 78, 2, 3. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang dari mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini
kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Stop, garis bawahi. Daud berkata anakmu, dan kepada prajuritnya, kepada hamba-hambamu ini, dan kepada anakmu Daud. Jadi dia merendahkan diri dan dia bilang apa yang ada padamu, garis bawahi. Tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Tidak ada nilai yang disebut. Sekarep-karepmu, serela-relamu, itu kalau pakai bahasa sekarang. Terserah kamu dah mau bagi apa. Ini kan hari raya, ini kan kamu gunting bulu domba. Terserah kamu deh, kamu mau kasih berapa. Bayangin ya, ini Daud ini suatu hari dia pasti jadi raja. Nah, dia tahu dia pasti jadi raja. Tapi perhatikan tutur katanya. Dia tidak mendesak, dia tidak memerintahkan. Padahal si Nabal hanya keturunan Kaleb. Udah sombong setengah mati. Dia bakal jadi raja, coba bayangin. Waktu anak buah ngomong seperti Daud minta, bagaimana respon si Nabal? Kita lihat 1 Samuel 25 ayat 10 sampai 11. 10 sampai 11. Dua, tiga. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapa Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, hewanku yang dibantai bagi orang-orang pengguntingku, mau diberikan kepada orang-orang yang aku nggak tahu dari mana mereka datang. Masa Daud dia nggak tahu? Sama-sama di gurun, masa si Nabal nggak tahu nama Daud? Nggak pusing orang, ya. Padahal ingat nggak perempuan waktu si Daud pulang perang, ingat nggak? Kan dia bilangin bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Itu ayatnya di 1 Samuel 18 ayat 7. Ya. Jadi itu sangat terkenal. Daud ini sangat terkenal. Tapi masuk akal juga apa yang Rita bilang. Karena Nabal fokus kepada diri sendiri, maka dia nggak pusing dengan orang lain. Gitu. Ya kan? Mungkin aja dia jadi nggak kenal. Ayat 15-16. Lihat ayat 15-16. Itu ya orang-orang ya yang lapor. Ntar kalian baca di rumah sendiri ya. Waktu orang-orang ditolak sama si Nabal, dengerin saya. Nggak jawab satu patah pun. Dia langsung balik lagi. Dia lapor semuanya kepada Daud. Maka ayat 15-16. Ini kata pegawainya si Nabal. Ya. Pegawai Nabal takut sekali dengan jawaban si Nabal. Tapi saat itu dia lagi lapor ini kepada si Abigail. Ntar baca sendiri. Aku ambil ayat 15-16. Mari kita baca bersama-sama. 15-16. Orang-orang itu, siapa orang-orang itu? Orang-orangnya Daud sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami.
Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka. Ketika kami ada di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam. Selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Ini kan dia lapor sama si Nabal. Tapi Nabal don't care. Dia gak pusing. Ketika orang minta bagian apa yang ada aja, orang kan sebagai harga terima kasih aja. Dia bahwa ini kan padang gurun, dengerin ya. Padang gurun aku baca ya, ini nggak ada Tuhannya, nggak ada hakimnya, nggak ada tentara, semua bebas merdeka. Ini tanah nggak ada bertuan. Tapi si Daud lari ke situ supaya jauh dari Saul. Karena dia punya 600 orang, maka dia seperti penjaga di situ. Kalau ada apa-apa, dia yang jaga. Maka salah satu yang dia jaga adalah Abigail sama Nabal punya kambing domba gitu. Ada kan aku bilang, itu kan daerah tak bertuan. Jadi bukan Nabal saja. Ada banyak orang punya dia lari dari tuannya gitu. Kalau si Saul kan bukan. Saul tuh lari, Daud bukan, dia lari dari Saul. Lain. Iya, tapi bukan sebagai buronan apa. Dia bilang ini, sekarang ini ada banyak hamba-hamba, banyak loh ya. Lari dari tuannya. Ini mungkin juga anak buah si Daud. Tetapi bukan si Daud. Ini kan si Daud udah pemimpin. Dia itu masa orang kagak tahu gitu. Daud sampai terkenal. Kalau enggak 600 orang bergabung sama dia. Mungkin dari 600 orang itu hamba-hamba dari banyak yang bergabung. Aku enggak. Tapi kalau sampai Nabal enggak tahu, itu keterlaluan. Soalnya apa? Anak buahnya si Nabal aja ngerti sih. Anak buah Nabal nih tahu siapa Daud gitu. Ngomongnya sama Abigail. Karena Nabal gak bisa dibilangin. Gak terima nasihat. Gak terima masukan. Ntar ada ayatnya. Nanti aku bahas itu ya. Jadi liatin. Terus 600 orang mungkin ada sebagian kecil aku gak tahu. Adalah hamba-hamba yang lari dari banyak orang gitu ya. Nah, ini laporan dari pegawai kepada si Abigail. Nah, ayat 17. Maka ini lapor nih. Dia ngomong apa ayat 17? Yuk kita baca. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Kau nih Abigail ya. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lihatin enggak? Tercatat di kitab suci bahwa si Nabal ini orang yang gak bisa diajak komunikasi. Karepe dewek. Orang yang tegar tengkuk kepala batu. Di mana ayatnya? Rita gak boleh jawab. Yesaya 48 ayat 4 ini gak boleh lupa. Sebab ini kita, tahu gak? Ini kita. Ntar aku akan tanya terus. Aku tahu, Tuhan tahu. Yang kencang semuanya baca. Akunya ganti Tuhan, kamunya ganti saya. 2, 3. Oleh karena Tuhan tahu bahwa saya tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Gak bisa dibilangin. Tadi pagi aku di meja makan ngomel. Bentar gak suster? Aku tadi pagi baru ngomel sama seseorang. Gak bisa dibilangin, karepe dewek.
Jadi aku bilang, aduh gue baru tahu lu keras kepala batu. Udah deh. Coba Amsal 29 ayat 1 apa coba? Keluarin. Ya coba baca. 2, 3. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Nah ini si Nabal, bagus. Ini si Nabal, ntar kita liatin ceritanya. Ya. Sampai sini saya stop dulu. Terus saya mau tanya. Apakah Anda sedang hidup dengan pasangan yang seperti ini? Kedua, apakah Anda dibesarkan oleh orang tua yang tidak bisa menerima masukan? Gak bisa dibilangin kesalahannya. Orang tuamu, mertuamu, otoritasmu, walaupun salah, dia gak bisa terima teguran, masukan orang. Atau yang lain lagi. Apakah Anda telah membesarkan anak yang sekarang sudah dewasa, tetapi tidak mau mendengarkan Anda? Anda punya anak, dibesarkan dengan susah payah, berkorban banyak hanya untuk anak ini. Sekarang baru mentas, baru bisa sedikit, dia sudah tidak mau dengerin Anda. Atau apakah Anda memiliki pasangan yang tidak peduli bagaimana dia bertutur kata maupun bersikap kepada orang lain. Ngomongnya kasar, semau gue. Kita bilangin jadi berantem. Kalau dia ngomong dia gak peduli orang. Apalagi kalau suamimu emang kamu kaya. Anak buahmu banyak. Keturunan orang terkenal. Tapi kalau ngomong gak bisa dibilangin. Karep-karep dewe. Dan yang terakhir, kalau Anda dalam situasi seperti yang saya katakan satu aja, maka saya tahu betapa sulitnya Anda menjalani hidup bersamanya. Maka ketika orang-orang dari Daud pulang, kalau Anda perhatikan ayat yang ke-13, kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, yang 200 tinggal, jadi dia punya 600. Lihatin ya, dia ini emosi. Nggak pakai tanya Tuhan dulu, nggak tenang dulu, tapi dia emosi langsung dia perintahkan orangnya sandang pedang. Ayo kita pakai bahasa saya, ayo habisi orang itu, kurang ajar. Daud terluka harga dirinya. Ingat ya, Daud terluka harga dirinya. Masa dibilangin dari mana datangnya? Siapa? Semua orang kayak orang kagak tahu aja gitu ya. Tidak tahu dari mana mereka datang. Kan udah dibilang, kami dari Daud. Dan gak minta apa-apa, terserah lu lah mau kasih berapa kek. Tapi sama sekali gak dibilang apa-apa. Gak sama sekali gak mau ngomong. Ya kan? Jadi arogan sekali si Nabal. Tapi Nabal emosi, Daud juga sama. Jangan pikir enggak. Daud juga emosi, anak muda belum 30 tahun. Dia mau habisi nyawa si Nabal. Untung di tengah-tengah muncul Abigail. Bisa nangkep gak nih teman? Dua-dua, yang satu udah rada berumur kali, si Nabal gak berumur tapi pasti lebih tua.
Si ini lebih muda. Tapi ingat, dua-dua lagi emosi gitu. Maka ketika muncul Abigail di tengah-tengahnya, maka Abigail ini sebenarnya udah sesek belum napasnya hidup sama Nabal. Ya bayangin ya, orang kayak Nabal dia jadi istrinya. Wih, udah sesek. Terus dilaporin, nanti bisa dihabisin tuh si Nabal. Kata dia, kata si itu, tapi aduh kalau gue bilang gini, ya jalan Tuhan dah, gue kagak ngapa-ngapain, Tuhan punya jalan dah. Abigail ini orang yang baik. Sebenarnya ini kesempatan, gak sering kali kita bilang, nah lu sekarang ketemu batunya, gitu kira-kira ya. Kalau ada orang gak baik sama kita, terus dia ketemu batunya, kita bilang apa Selfie? Biarin aja, lu ketemu batu lu sekarang lu, gitu kan? Tapi Abigail enggak. Udah tahu suaminya kayak gitu, dia datang membela. Coba bayangin ya. Dia bilang begini, waktu dia ketemu si Daud dia udah bikin roti, bikin segala aku gak bahas ya, ntar kamu baca sendiri. Baca ayat 28-nya deh, baca ayat 28-nya aja. Ntar di rumah baca, ceritanya bagus sekali. Ya, jadi Abigail bukannya syukur-syukurin gitu ya, tapi dia orang yang takut Tuhan. Terus dia bilang ayat 28 kita baca, 23. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini. Sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi tuanku keturunan yang teguh. Karena tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terhadapmu selama hidupmu. Ini kata Abigail sama Daud ya. Dia memuji dengan perkataan dan saat yang tepat. Dia ingetin si Daud. Nih ayat 31 kan dia lagi datang mau bunuh si Nabal. Aku potong sepanjang ngomongannya. Aku ambil 31 aja. 2, 3. Maka tidak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena penumpakan darah tanpa alasan. Dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Ini garis bawahi. Bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Kan dia emosi itu tadi. Gak pakai pikir panjang lagi, sandang pedang gitu. Dan dia mau sikat nih si Nabal. Bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan bersama, apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Jadi dia ngomong begini nih, kalau Tuhan berbuat baik kepadamu Daud, biarlah kamu juga berbuat baik kepada kami. Aku pakai bahasa yang mudah dimengerti ya. Kira-kira nih ya, Abigail dari begitu panjang omongnya kira-kira begini. Daud, lihatlah, engkau belum lagi 30 tahun. Saya percaya engkau sanggup membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia bisa kalau orang jahat dia balas. Tapi sebab engkau yang dipilih Tuhan untuk menjadi Raja Israel. Janganlah kamu menodai reputasi. Jangan menodai reputasimu sebelum menduduki tahta itu dengan menumpahkan darah karena mencari keadilan atau menghakimi. Kan dia belum jadi raja. Kalau dia arogan, dia membunuh si Nabal, maka tanpa dia sadari dia menodai reputasinya. Tuhan akan memberkatimu jikalau engkau bersikap layaknya seorang raja. Penghakiman adalah hak Tuhan, kira-kira begitu. Jangan kamu kotori tanganmu, nodai tanganmu dengan membunuh orang sebelum kamu menjadi raja. Nah, ketika dia ngomong panjang lebar intinya itu, liatin ayat
35. Kita baca sekarang. Ayat 35. 2, 3. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia. Jadi dia bawa kue-kue tuh ya. Dia kasih bakal batalionnya. Lalu berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Ini garis bawahi. Apa? Iya, ya. Mendengarkan, menerima. Jadi pokoknya dia menghargai, boleh juga, ya kan? Jadi yang penting ini ada ayatnya, cuman saya belum cari. Perkataan yang lemah lembut akan memendam amarah. Gimana, Adalin cariin. Orang yang lagi marah kalau diomongin yang baik-baik jadi panasnya turun. Di mana tuh? Hah? Coba berapa? Coba baca. Nah, bagus, gua mau itu. Catat, ulangi Adeline. Amsal 15 ayat 1. Ada yang lain enggak? Ayo kita baca dulu di layar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi ibu-ibu dimanapun kau berada, walaupun kamu benar, walaupun emosi kamu meluap-luap, jangan mengeluarkan perkataan yang pedas. Ingat tuh. Tapi sebenarnya mengeluarkan perkataan yang pedas enak ya. Puas kita, greget. Nah lu gue balikin gitu. Betul gak Selfie? Tapi ayat bilang kalau kita mengeluarkan perkataan yang pedas, orang kagak marah jadi marah. Tapi kalau kita omong lemah lembut, yang geram pun menjadi reda. Dan ini yang terjadi sama Daud. Ketika Abigail omongnya hikmat, kamu masih muda, kamu belum jadi raja, jangan menghakimi, jangan membunuh. Masa kamu nodai reputasimu sebelum jadi raja bunuh orang, gitu kira-kira. Dan itu si Daud respect sama si Abigail, ya. Nah, liatin sautannya si Daud. 32, 34. 32, 34. Baca ya, 2, 3. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel. Satu kali liatin ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Yang kedua, terpujilah kebijaksanaanmu dan terpujilah engkau sendiri bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jikalau engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki yang tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Jadi terpujilah Tuhan, dan dia puji kebijaksanaan si Abigail. Bayangin, musuh yang lagi panas, anak muda udah sandang pedang semuanya 400 orang, 400 orang, bayangin. Dia mau cincang semua juga, satu keluarga bisa tuh. Tapi bentrokan tidak terjadi karena perkataan lemah lembut dan bijaksana dari Abigail. Jadi teman-teman,
perkataan yang bijaksana dan lemah lembut akan meredakan kegeraman. Aku suka sekali kata-kata itu. Abigail maupun Daud adalah orang-orang yang bisa menerima nasihat. Abigail kapan menerima masukan? Daripada pegawainya yang bilang tadi. Dia langsung bikin kue. Nggak gampang. Semua pakai kayu api, pakai segala. Dia kerja sepanjang hari dengan pegawai-pegawainya. Ya, cuapek dia. Langsung dia bawa ke jalan itu. Kalau dia telat berlama-lama, bermalas-malas, entar dulu, pikir dulu. Daud keburu datang. Daud keburu bunuh. Tetapi dia cepat, sigap, bijaksana. Ya. Abigail maupun Daud orang-orang yang bisa menerima nasihat adalah rendah hati dan bijaksana. Udah kelar, udah beres. Ini baca sendirilah. Pokoknya dua-duanya udah pulang. Si Daud udah pulang, Abigail pulang ke rumahnya. Udah malam tuh, udah sore. Setengah mati dia kerja, dia ketemuin si Daud. Dia mau lapor nih sama si Nabal. Si Nabal lagi pesta. Lagi riang gembira sampai mabok. Dan Abigail tahan mulutnya sampai besok. Aku suka sekali dengan ini. Ayat 36. Sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya. Seperti perjamuan raja-raja. Waduh. Bayangin, Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Orang yang seenaknya ini, dia nyakitin orang, dianya kagak rasa. Ini ada nih. Makanya aku bilang terutama sama orang-orang tua seumur-umur saya. Anak-anak muda zaman sekarang susah sekali dibilangin. Nggak bisa ada norma-norma. Dulu di sekolahan sangat diajarin gitu. Maka jangan selalu diambil hati. Yang ngomong dia enak. Si Nabal habis ngomong dia riang gembira. Dia minum sampai mabuk-mabuk. Sama kita yang orang tua, di saya ngomong pada orang tua. Kalau anak mantu ngomongnya nggak enak, jangan diambil hati. Kitanya yang bodoh. Tahu nggak kita yang bodoh? Kita mesti bijaksana. Dia tetap aja kerja, dia tetap riang gembira, dia tetap main golf, tetap di olahraga. Kita di rumah kagak bisa tidur. Siapa yang bodoh aku tanya. Jangan suka diambil hati. Jangan orang anak muda zaman sekarang banyak sekali suami-suami atau istri yang suka ngomong seenaknya. Bahwa itu menyakitkan mertuanya, dia nggak tahu. Kalau ngomong seenaknya aja. Itu melukai orang-orang dekat. Dia nggak sadar. Dia tetap aja riang gembira gitu. Sebab itu tidaklah diceritakan Abigail sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Padahal Abigail mau cerita pengalamannya sepanjang hari tadi. Tetapi dia lihat si Nabal lagi pesta yang gembira, dia bisa tahan mulutnya. Ini aku suka. Dulu aku nggak bisa, jangan ajarin orang. Dulu gue nggak bisa. Ya. Dalam situasi apa, kalau sampai ketemu orangnya gue mesti bilangin. Tadi ya lu gini. Kata orang Cina, bokam guan gitu. Tapi bersyukur saya kenal Firman. Firman yang menolong saya dalam penguasaan diri. Serius. Kalau saya dengar ada banyak teman bilang, Cun gue udah tahu ayat ngerti Cun, gue mesti sabar diem. Tapi aku gak bisa tahan diri, kata dia gitu. Greget Cun, liatnya greget gitu. Mungkin dari 10 kali kamu baru bisa 3 kali. Gak apa-apa kata. Latih terus.
Saya makanya mindset yang dirubah tadi Rita ngomong betul. Jadi kalau saya lagi emosi sama orang-orang di rumah nih emosi, saya langsung putar otak saya. Tuhan terima kasih ya dia kasih dia. Melalui dia aku belajar sabar. Itu. Kalau aku lihat ngomong seenaknya aja, aduh kalau aku udah masuk ke dapur juga ngomong seenaknya gini. Aku bilang begini, dia lakukan begini, aku ngomong begini, dilakukan begini. Aduh udah mau ngomel tapi enggak. Tuhan terima kasih. Ada dia di dalam rumah. Itu adalah latihan untuk saya. Latihan untuk saya, sekali lagi bilang. Terima kasih engkau tempatkan dia ada di dalam rumahku. Membuat saya latihan. Mindset dirubah. Ingat ya. Jangan selalu berpikir negatif. Tapi lihatlah cara Tuhan membentuk karakter kita. Gitu ya. Saya lihat ketika ada banyak orang bertobat. Bisa sangkal diri, panggul salib. Dia benar-benar berjuang. Aduh aku lihat bagaimana perubahan dalam diri dia dan keluarganya. Ya, gak gampang melakukan firman Tuhan. Untuk menjadi tahan nih. Tidak dikatakan, tidak diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya. Tapi karena kecapean dia tidur. Kalau nggak kecapean, bolak-balik sampai jam 2 kagak tidur. Bolak-balik sampai jam 4 kagak tidur. Betul nggak Selfie? Tapi dia udah bikin kue. Kecapean, dia nemuin si Daud, dia kecapean. Jadi dia tidur. Besok paginya dia baru omong. Waktu dia omong, serangan jantung. 10 hari kemudian Nabal mati. Kalau adu cerita. Habis diceritain, habis serangan jantung 10 hari Nabalnya mati. Habis Nabal mati, si Daud suruh orang lagi ngelamar. Si Abigail langsung oke. Dibawa jadi istrinya. Jadi aku mikir nih, kok cepet amat ya? Istrinya, lakinya baru mati, kok mau aja. Tapi aku pikir begini nih, itu kan padang gurun, janda kaya sendirian, nggak punya tempat perlindungan, betul nggak? Tahu-tahu si Daud datang. Punya 600 pegawainya nih. Kalau aku jadi sama dia, aku jadi aman gak gitu? Jadi jangan pikirin. Zaman dulu dengerin saya ya. Kawin itu tadi kan aku udah bilang nih. Di atas aku udah bilang apa nih? Perkawinan itu bukan karena cinta-cinta banget. Itu persepakatan bisnis. Jadi si Abigail kalau cepat-cepat kawin dia aman, tenang, bersyukur. Si Daud juga mau sama dia lagi. Kan gak disuruh, kan gak ada pacaran dulu, gak ada genit-genitannya, gak ada. Tapi si Daud itu dengar si Nabal mati. Langsung si Daud juga pintar. Aduh, kan dia belum kawin. Dia cuma ada si Mikal doang, betul gak? Dia belum kawin. Jadi dia bilang, gak apa-apa dah. Dapat istri bekas si Nabal gak apa-apa. Orangnya baik, terbukti, bijaksana, terbukti, cantik, terbukti. Dia bisa menguasai emosi saya, terbukti. Dia suruh orang cepat lamar. Dia juga kesian sama Abigail di tengah gurun sendirian. Bisa datang segala macam orang yang gak baik gitu. Bisa nangkep. Bisnis bukan soal cinta-cintaan.
nanti udah kawin baru datang cinta. Tetapi kesepakatan untung rugi gitu. Jadi ini bukan abad 21, abad 20. Ini zaman dulu. Jadi ujungnya Daud ngelamar Abigail. Abigail langsung oke aja. Oke? Ya. Jadi saya mau bilang sama kalian, kalau kalian, nah sekarang gini, si Daud sangat bersyukur diingetin, ya kan? Mana sih aku udah baca ya, udah kan tadi, bahwa dia bersyukur sekali, terpujilah Tuhan Israel, terpujilah kebijaksanaanmu, terpujilah bahwa engkau hari ini menahan aku dari hutang darah. Jadi si Daud sangat merasa berhutang budi sama si Abigail. Oke, ini sekarang cerita. Sekarang kita masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana? Kalau kalian jadi laki-laki, coba introspeksi. Apakah saya seperti Nabal di rumah tangga? Bertobatlah. Karena aku lihat mata kepala orang lelaki yang seperti Nabal, tapi berjuang, aku lihat dia gak gampang. Dia berubah, Tuhan pulihkan segalanya. Anak cucunya semua baik. Tidak ada kulihat dari muda sampai tua. Anak cucu orang benar hidup meminta-minta, gak ada. Karena yang paling penting itu imam di dalam keluarga. Tetapi bagi kita para wanita, kita adalah penolong. Anda lihat Abigail walaupun punya suami seperti itu, ketika suami dalam bahaya, siapa yang turun tangan pertama? Istrinya. Mungkin dalam hidup suaminya gak ngerti, gak peka bahwa keluarga bisa berjalan karena dia yang banting tulang. Dia yang berdoa, dia yang minta kepada Tuhan dengan segenap-segenap supaya anak-anaknya, supaya keluarganya, supaya keinginan sekolah anak-anaknya Tuhan jawab. Suami yang egois gak pernah pikirkan itu. Otaknya selalu penuh dengan apa yang dia mau. Egoisnya tinggi daripada melihat kebutuhan keluarganya. Ada banyak saya dengar. Jadi saya prihatin. Kalau ada orang menikah yang tidak sama, tidak seimbang. Makanya firman Tuhan ada bilang, kalau kita mau menikah, berusahalah dengan orang yang seiman. Ada tuh ayatnya, di mana tuh? Ada ayatnya. Cariin Rita. Kalau mau cari yang mau nolong orang, duit cuman ada 100.000. Mau nolongnya yang siapa? Yang seiman dulu. Itu ada ayatnya. Cariin Adeline. Cariin itu. Aku mau ayat itu. Jadi teman-teman, kalau kalian tahu bahwa calon kalian tidak seimbang, nanti susah nantinya. Galatia 6, coba baca. Tadi dulu, keluarin. Coba baca. Kita baca di layar. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Jadi kita umur berapa kek, selagi napas ini masih ada. Selagi kita punya kekuatan untuk berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. Kalau teman-teman aja kita pengen yang seiman, apalagi pasangan hidup. Apalagi mau teman kerja sama. Apalagi segala-galanya. Untuk kawan-kawan aja, untuk tempat berbuat baik kawan-kawan, firman Tuhan ajarin yang seiman.
Apalagi kalau kamu mau mencari pasangan. Percaya saya, usahakan kalau menikah dengan orang seiman. Kalau masih belum menikah saja dia udah gak mau ikutin agama kita, apalagi udah kawin. Saya lihat ada banyak calon mantu sekali lagi calon mantu yang lihat mertuanya rohani. Dia misa saben pagi, tau gak? Dia ikut misa saben pagi, rumahnya jauh. Udah kawin sekali juga kagak ke gereja. Aku bilangin, disuruh juga gak mau. Sekarang hidupnya gak bagus. Karena tidak terdidik mengenal kebenaran firman. Hari ini perkawinannya lagi amburadul. Tapi waktu belum kawin baik. Ambil hati mertua bagus. Makanya untuk berbuat baik aja untuk kawan-kawan seiman. Apalagi kalau mau menikah. Menikah itu kata Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Tuhan gak bisa diceraikan manusia. Ada banyak, saya ini kenal terlalu banyak pasangan yang tidak seimbang. Tidak baik kalau manusia itu penolong yang sepadan. Jadi cari pasangan yang sepadan. Dua kali, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tuh lihatin. Thank you ya. Ayo baca di layar, baca 2, 3. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian terusin ke bawahin Kris? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Depannya lagi turunin. Turun ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, tidak sepadan. Waktu Hawa diciptakan, maka sebagai penolong yang sepadan. Saya dulu udah pernah, ini karena keponakan jauh dari saya. Dia S2, S3 saya lupa. Anaknya keluarga biasa-biasa. Tapi orangnya baik, nggak jahat, nggak genit. Tapi pinter, orangnya pinter, bagus, cakep. Disekolahin sampai S2, dia sambil kerja, dia sambil sekolah, kuliah. Waktu mau kawin, temennya punya adik datang dari, ntar gue bilangin daerah nggak usah lah. Sekolahnya cuman SMP, cantik, kecil, jatuh cinta. Semua udah bilang kagak sepadan. Namanya cinta, namanya anak zaman sekarang mana bisa dibilangin. Kawin juga. Melayaninya nomor 1. Namanya juga dia bukan orang yang rohani-rohani banget. Kalau punya duit banyak dia bilang, "Mam, nih duit diapain? Terserah engkau aja deh. Ini mau liburan nih, kita liburan kemana? Terserah engkau deh. Ini kita mau beli mobil nih, jadi lu mau anak sekolah sendiri ada sopir. Mau beli apa, merek yang lu demen apa? Terserah engkau deh." Si engkau digituin semuanya. Namanya lelaki, orang baik. Dia perlu input, ngerti gak? Dia gak genit-genit, enggak. Tapi akhirnya sama sekretarisnya yang kasih masukan, yang kasih dorongan, yang kasih peneguhan. Lebih baik mobil ini aja kok, Pak beli yang ini tambah. Kok kalau mau beli rumah, bayang daerah ini nggak banjir. Semua yang jadi masukan siapa? Jadi nggak salah. Satu hari dia piara sekretarisnya. Anda lihat,
Baik, dua-dua baik, saya kenal dua-duanya baik. Enggak genit-genitan, enggak main cewek-cewekan, enggak. Bini juga baik semuanya. Nah kalau kita bilang ya lakinya kurang ajar dong, apa yang sudah dipersatukan kok nggak diceraikan, kok piara orang gitu kalau kita sekarang. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhan dia bukan orang Katolik yang mempunyai PA persekutuan, bukan, dia Katolik yang biasa-biasa saja. Coba Anda lihat. Itu namanya pasangan yang tidak sepadan. Bisa nangkep teman-teman? Jadi teman, ingat ya. Biarlah kita jadi Abigail yang perempuan. Sampai hari ini masih banyak nabal-nabal. Mungkin itu ada di rumah kita si nabal. Sekarang kita udah punya PA, kita bukan abad dia, kita abad sekarang. Doain. Biar si nabal bertobat. Jadi kesimpulannya satu. Biarlah kita jadi Abigail. Kalau kita punya suami si nabal, jangan kita yang menghakimi. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan. Cara Tuhan paling sempurna. Cara Tuhan gak bisa dilawan. Tuhan lihat penderitaan kita. Firman Tuhan bilang, dia taruh setiap tetes air mata kita di dalam kirbatnya. Kalau Anda seperti yang tadi saya bilang, apakah sedang hidup dengan pasangan seperti ini? Apakah Anda dibesarkan oleh orang tua yang tidak bisa menerima masukan? Apakah Anda telah membesarkan anak yang sekarang sudah dewasa tetapi tidak mau mendengarkan Anda? Apakah Anda memiliki pasangan seperti Nabal? Apa kalau Anda dalam situasi seperti itu, saya tahu Anda sulit sekali menjalani hidup bersamanya. Tetapi firman Tuhan mengajar kita bahwa ini adalah fase-fase perjalanan hidup yang harus kita lalui. Melalui pengalaman-pengalaman itu kita tidak tahu Tuhan mau angkat kita jadi apa. Abigail ketika kawin, maka dia cuma ingat dia sendirian, janda punya harta. Dia kawin sama si Daud. Siapa yang sangka dia jadi Daud, dari istri Daud. Oke, selesai. Jadi belajar apa? Ingat, belajar jadi Abigail. Kelemah lembutan akan memadamkan kegeraman. Tidak menghakimi. Suami seperti Nabal tidak dihakimi. Tetapi tetap dikasihi, dibela. Maka Tuhan punya cara. Kalau dia tahu kita nggak kuat, percaya Tuhan punya cara. Ya, oke.